Ketika para bandar narkoba berkuasa dan para koruptor memancangkan kekuasaan di negeri serumpun sebalai, maka jurnalisme harus melawan. Jurnalisme serumpun sebalai harus mampu membuat para pembaca bisa menjadi pembaca. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sayang, aku terjaga dari lelap tidurku. Gema azan merayap dalam gelap, membangunkanku dari lelap tidurku. Penduk masjid yang diiringi indahnya suara azan mengajak kita untuk menghadap Sang Pencipta Abang. Mari kita lakukan sholat subuh jamaah. Halo bro. Ya halo. Bro, hari ini ada kerjaan nggak? Enggak nih. Kita ke Polda yuk. Kita mau konfirmasi ini masalah narkoba. Mau nggak? Boleh. Cuma kita harus berhati-hati bro. Ya. Oke ya bro. Oke bro. Halo Lestari. Halo bang, Lagi di mana? aku lagi di luar bang. Hari ini kumpul di Polda yuk. Oke. Nggak ada kerjaan kan? Kita kumpul di Polda. Nanti kita mau konfirmasi masalah narkoba. Oke ya? Iya. Ditunggu ya. Oke. Assalamualaikum. Jalan. Ingatkan pada kalian semua, jangan pernah sekali-kali lagi menerbitkan berita tentang narkoba. Jika kalian semua masih sayang pada nyawa kalian. Sebuah pena tumpuan imajinasi kami dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Meski terkadang air mata berurai membasahi, meski matahari membakar kulit kami, meskipun begitu pahit hidup yang harus kami lewati sebagai jurnalistik.
dalam melakukan kontrol sosial. Kami tak akan gentar ataupun berhenti untuk menulis berita mengenai narkoba. Panas udaranya mencekik sampai ke lubuk hati. Begitu nasibku sebagai putra daerah di negeri Serumpun Sebelai ini. Akan membiarkan kalian merusak dan meracuni pemuda-pemudi dengan narkoba. Kebenaran, tongkat kami berpijak tanpa takut. Mestinya jika kau biar nurani, kita harus menyuarakan fakta menjadi pilar secara bersama. Kami tidak mencari mati. Sesungguhnya hidup manusia sekali. Waktu tak terasa jemput mati. Kerakusan insan tak akan pernah berhenti kecuali kubur mau menguji diri hingga nanti. Coba dulu! Sesungguhnya apa yang terjadi? Coba kalian ceritakan. Kita seperti biasa, Bu, bahwa kita mencari berita. Tapi peredaran narkoba di negeri Serumpun Sebelai menjadi perhatian serius bagi kalangan jurnalistik Serumpun Sebelai. Sejauh ini para kalangan jurnalistik terdiri dari Victory News dan Koran Abu-Abu saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kontrol sosial serta menayangkan pemberitaan terkait peredaran narkoba yang semakin subur bak seperti jamur tumbuh di musim hujan. Kalangan jurnalistik saat ini berperan aktif mencegah bebasnya perdagangan obat-obat terlarang ini. Perdagangan obat-obat terlarang adalah ancaman kejahatan lintas batas. Sejauh ini jurnalistik Serumpun Sebelai menyatakan perang terhadap narkoba. Halo, Tomo. Kamu di mana? Tolong kamu kasih pelajaran wartawan yang bernama Laude itu. Siap, Bos. Biar dia tahu siapa kita. Dan tidak berani lagi
menerbitkan masalah berita tentang narkoba. Berani-berani sekali dia mengusik bisnis kita. Perintah, Bos. Pak, bagi duitnya dong. Sally ada acara dengan teman-teman Sally malam ini. Acara apa sayang? Apa aja. Ya udah nanti Bapak transfer ya. Oke, Bapak saya makasih. Tapi di jalan tiba-tiba ada sekelompok preman yang nyerang kami. Kita kalah jumlah, kita nggak bisa lawan mereka. Dan mereka membawa senjata api. Bangun, Bang. Hai, kalian tenang aja ya. Gua banyak kok bawa uang. Papa tukang orang kaya, ya kan? Orang kaya kan? Yuk, yuk guys.
berani-beraninya lo jualan di tempat gua. Keluarin barang. Mana? Halo. Ada barang nggak? Oh, ada. Kalau ada, antar sekarang ke sekolah kita ya. Siap-siap, abang meluncur. Oke? Siapa, Bos? Biasa. Loka. Duit. Duit, Bos. Sikat. Jalan. Kejar. Duit. Halo bang. Ya, halo. Bang, sedang ada transaksi narkoba di sekolah kami bang. Oke. Iya bang. Hei! Adikku telah menceritakan semuanya kepadamu. Rupanya kau telah merusak dan meracun. Kau telah benar sebenarnya. Kau layak untuk mati. Ratu, kamu kampungan bener ya, gak pernah sama sekali ikut kita saat pesta-pesta. Tapi sih tenang aja, bapakku kan orang kaya ya, orang kaya. Coba pulang. Sama sekali ya Sally itu, mentang-mentang dia anak orang kaya. Kesal akunya, pengen mencekram wajahnya. Sania, kamu harus menyadari, sesungguhnya kita mampu untuk melawan 1000 pasukan bersenjata lengkap tanpa ada rasa kesombongan di diri. Setiap orang memiliki kemampuan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Hal tersulit dalam hidup ini
bukan untuk melampaui orang lain, melainkan melampaui ego dan diri sendiri. Masih banyak orang di luar sana yang ditimpa kesusahan dan layak untuk kita bantu. Namun bukan dengan menghambur-hamburkan uang, dengan kegiatan yang tidak menguntungkan bagi diri sendiri ataupun orang banyak. Oh ya Sania, hari ini kita ke rumah Ustadz Abdul Aziz sembari memberikan bantuan ke anak-anak yatim yang ada di pondok pesantren beliau. Oh iya Ratu, aku baru ingat. Kita diciptakan dari segumpal sama-sama tanah dan menginjak tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Makanya kita tidak boleh sombong dengan orang lain. Betapa dahsyatnya ketika kita bersedekah. Memberi satu, kembalinya berlimpah ruah. Rezeki yang datang pun tak terhingga, entah dari mana dan bagaimana datangnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ratu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Aku sama teman-teman aku ini ada Sania, ada Hani, ada Putri. Oh iya, silakan duduk. Ratu, ada keperluan yang mau disampaikan, mungkin jauh-jauh datang ke sini. Aku dan teman-teman ingin memberikan bantuan sembako di pondok pesantren Darussalam. Lestari, sambil menantikan takdir mengatakan rahasianya, sebaiknya kita jalani saja hubungan ini seperti air mengalir. Jika aku harus bersedih hidup denganmu, aku rela. Daripada aku bahagia bersama orang lain yang tidak aku cintai. Kedua orang tuaku memandangmu sebelah mata hanya karena dirimu tidak memiliki banyak rupiah. Lestari, aku menyadari aku hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki banyak rupiah. Aku bukanlah seorang penyair yang penuh dengan kedustaan. Kamu harus menyadari, aku hanya ingin menjadi orang biasa-biasa saja. Jika orang tuamu tidak merestui aku sebagai menantunya, aku tidak bisa apa-apa lagi. Terluka aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka. Nanti saya minggu ya. Ibu tidak akan pernah merestui hubunganmu dan Andama.
seorang wartawan yang penghasilannya tidak seberapa. Cinta saja tidak cukup untuk bertahan dalam keadaan situasi ekonomi yang sangat sulit. Karena ibu ingin kamu bahagia. Masih ada laki-laki berkecukupan yang mencintaimu dan menyayangimu. Saat ini ibu tak memberi restu. Bagi ibu, kemapanan, pendidikan, hingga terbelakang keluarga adalah pertimbangan ibu yang utama. Jika ibu terkokoh pada pendirian, saat ini Lestari hanya berharap akan ridho Allah yang bersuli lestari. Kak, kehidupan pergaulan memang mengajarkan banyak hal. Ada saatnya mengajarkan kebaikan, namun ada pula nilai-nilai buruk yang menonjol. Kita harus senantiasa mendengarkan nasihat orang tua kita, Kak. Aku, sebagai adikmu, senantiasa mengerti dan merasakan apa yang kakak rasakan. Dari Bangka Belitung, IMO Bangka Belitung, kira-kira apa yang bisa kami di DPP membantu kalian sehingga datang ke kantor DPP ini? Sebelumnya kami minta maaf Pak telah mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, nama saya Laode dari media Abu-Abu Online dari Bangka Belitung, dan ini rekan saya. Saya Lestari, Pak. Saya wartawati dari IMO. Dan nama saya Handama. Saya wartawan dari media online Victory News Bangka Belitung. Nah, begini loh Pak. Maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami memohon dukungan dan bantuan Bapak. Sekarang kami sedang memberitakan berita mengenai narkoba. Yang mana berita ini sudah beredar dan narkoba ini sudah beredar ke SMA. Nah, terkait hal itu, akhir-akhir ini kami sering diintervensi. Dan kemarin kami dikeroyok oleh segerombolan preman, yang mana preman ini suruhan dari gembong narkoba yang ada di daerah kita, Pak. Nah, untuk hal ini, kami memohon bantuan Bapak, bagaimana kami menyikapi hal tersebut. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di DPP IMO kepada adik-adik yang jauh-jauh dari Bangka Belitung, menyampaikan beberapa hal sebagaimana disampaikan tadi. IMO sebagai organisasi badan usaha media online tentunya sangat kritis terhadap hal-hal yang demikian. Namun seperti yang bisa disampaikan tadi, telah terjadi ancaman dan penganiayaan seperti yang saya lihat sekarang ini. Tentunya kita sebagai organisasi akan menyikapi setelah memang mendapat cerita yang lebih konkret seperti apa permasalahan yang terjadi. Tentunya kita harus betul-betul menjadi media yang berimbang di dalam memberitakan satu pemberitaan. Jangan sampai berita itu terlalu menjadi berat karena satu dan lain hal. Untuk itu, untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dari Ketua Bidang Advokasi, yaitu Pak Sunan Kalijaga. Untuk itu, saya minta kepada Pak Brando untuk bisa mengantar rekan-rekan ke kantor Pak Sunan Kalijaga. Untuk masalah waktu nanti saya akan konfirmasi. Siap. Terima kasih Pak.
saya bantu? Mau ketemu Pak Sunan. Baik. Pak Sunan, ada tamu. Oh iya Pak, ayo silakan, mari duduk Pak. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Pak. Baik. Silakan, silakan. Terima kasih Bang atas perimannya. Ini beliau, mereka juga semua dari Bangka Belitung mau melaporkan kasus narkoba dengan penganiayaan. Mereka ini sudah ke DPP lapor ke ketua. Jadi saya disuruh menghadap Abang. Kebetulan Abang di bidang hukum. Nah, saya kembali serahkan ke beliau untuk menjelaskan. Oke, gimana ceritanya Mas? Nah, begini ceritanya Pak. Pada waktu itu kita seperti biasa sedang meliput berita, sedang mengembangkan kasus mengenai narkoba tersebut. Nah, kita bersama teman-teman Laude, Bestari, sama teman yang lain, kita jalan, kemudian ada sebuah mobil nyerobot motor kita, motong jalan kita. Nah, mereka turun dengan kondisi yang marah, kemudian mereka mengeroyok kita. Saat itu terjadilah perkelahian Pak, sehingga menyebabkan teman kami jadi korbannya, sehingga dia dirawat di rumah sakit. Nah, yang kita tahu preman itu adalah suruhan dari mafia narkoba tadi Pak. Dan di sini kami mohon kepada Bapak mengenai kasus ini, bagaimana menyikapi kasus ini? Iya, pertama-tama saya ikut prihatin ya atas kejadian yang dialami oleh rekan-rekan IMO di sana. Kalau menurut dari kacamata hukum, apa yang mereka lakukan itu jelas melanggar pidana. Ya, di situ ada pengeroyokan yang diatur dalam pasal 170 KUHP dan juga ada penganiayaan yang dialami oleh saudara kita. Itu diatur dalam pasal 351 yang dimana ancaman hukumannya itu 5 tahun penjara. Jadi memang langkahnya sudah tepat ya, kita mengambil langkah hukum, tidak main ambil putusan atau membalas kembali apa yang mereka lakukan. Iya, jadi saya rasa nanti langkah selanjutnya Pak, nanti saya akan dampingi rekan kita untuk membuat laporan resmi ya di Polda Bangka Belitung. Lalu setelah membuat laporan polisi, tentunya pihak polisi akan mengajukan visum, nanti bisa diantar oleh penyidik ke rumah sakit. Waalaikumsalam. Ayo, masuk Najwa. Apa kabar? Ayo duduk. Halo. Kabar. Kebetulan nih ada Mbak Nazwa ya. Ini Mbak, kami dari anggota DPW Bangka Belitung. Jadi kita minta dukungannya Mbak Nazwa untuk menyelesaikan masalah kita, selaku Mbak Nazwa ini adalah DPP-nya IMO. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Apa yang bisa saya bantu? Saya dari Ikatan Media Online Indonesia, Pak. Ya. Dalam hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Humas, Bidang Antar Lembaga dan beberapa rekan-rekan lainnya ingin menyampaikan satu laporan Pak terkait penganiayaan yang terjadi kepada salah satu anggota kami di Bangka Belitung ini. Ya, di mana itu Pak kejadiannya? Di alun-alun Pangkal Pinang Pak kejadiannya. Tahu kejadiannya, tahu siapa pelakunya Pak? Pelaku belum diketahui tapi ciri-cirinya sudah dapat Pak. Kenal nggak dengan si pelaku Pak? Belum dikenali Pak pelaku. Kira-kira jam berapa itu Pak kejadiannya? Siang hari Pak kejadiannya. Jadi begini ya Pak, nanti laporan Bapak kita tuangkan ke laporan polisi. Jadi untuk sementara Bapak silakan duduk dulu. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Gue anggota DPP IMO. Gue lihat lo ngelakuin kekerasan terhadap pers. Gue gak terima. Terima apa? Mati kau! Naswa di mana? Naswa itu anak saya diculik sama gerombolan preman kemarin. Apa? Tahu. Oh iya. Tolong telepon pacarmu. Iya. Oke, pasti saya bantu ya. Oke. Halo, Fedor. Gini. Kamu bisa bantu aku? Apa? Iya. Kamu bisa bantu aku nggak? Jadi gini, aku punya teman pers, namanya Laude. Nah, terus dia diculik. Iya, anak dia diculik. Makanya aku juga bingung banget. Kamu bisa bantu aku kan? Oke. Iya. Yaudah ya, nanti ke rumah kamu ya. Makasih ya. Oi. Kalian kemarin kan?
Ibu, kamu di mana? Kamu kesini sekarang, ke kamar hotel biasa saya istirahat. Bos. Ya, masuk. Izin, Bos. Saya perhatikan semenjak Tomo tertangkap tidak pernah lagi kamu setor uang saya. Mau jadi pengkhianat kamu? Hah? Tidak, Bos. Apa jadinya kalian kalau Tomo tertangkap semua? Keluar kamu dari sini sekarang. Ya, baik, Bos. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Saya akan berbagi sedikit cerita. Kehidupan memang penuh misteri dan dinamika, di mana di dalam menjalaninya kita selalu mendapatkan berbagai hal yang tak terduga. Yang jelas, hidup ini harus kita jalani apapun yang terjadi di depannya. Di keheningan malam ini, kita harus berbangga hati dikarenakan para bandar narkoba serta kaki tangannya telah tertangkap oleh polisi dan merekam di balik ini. Nah, kita sebagai insan jurnalis serumpun
bahwa harus berbangga hati dan tetap semangat mencari informasi serta hal yang terjadi di daerah kita. Biru lautan kota bertua ini tak seindah sikap para pengedar narkoba yang semakin merajalela. Kerasnya ombak itu melambangkan kegigihan kita sebagai jurnalis rukun sebalai. Otot dan otak kita itu haruslah seimbang. Kita sebagai jurnalis rukun sebalai haruslah bertekad untuk mendapatkan dan juga menyelesaikan masalah mengenai pengaduan narkoba yang telah marak menghancurkan bangsa ini. Saya Najwa, selaku anggota DPP IMO. Saya telah senantiasa menyetujui tugas kita yang luhur ini. Bagaimana Bapak? Bila mana ada yang melanggar hukum, maka itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Saya, selaku penegak hukum, saya akan senantiasa bersinergi dengan pers. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh kangen sama kamu. Tapi gimana? Orang tua aku tuh jadi jurang buat hubungan kita. Karena kita tuh beda agama. Terus? Terus aku terus pengen sama kamu. Tapi orang tua aku gak setuju. Ya gimana? Kita tetap. Kalau gua masih pengen banget sama lu. Apapun itu kita lewatin aja. Sama seperti cintaku kepadamu. Izinkan aku Tuhan, cintaku hanya Dia. Izinkan aku bersamanya menjalani hidup untuk selamanya. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup rakyat negeri serumpun sebalai maupun segenap bangsa Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga menciderai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara di era globalisasi yang berkembang sekarang ini. Selamat malam Pak Stefan. Malam juga Pak Freddy. Silakan duduk. Bagaimana usaha sekarang Pak Stefan, lancar? Lancar Pak. Alhamdulillah. Di tengah ekonomi sekarang yang susah, jika saat ini orang-orang mempromosikan batik Bangka Belitung, namun kita memberdayakan korupsi. Sebenarnya menurut saya mereka itu karena tidak ada kesempatan saja. Jadi terus terang di sini saya menawarkan satu proyek bagi Bapak. Apa Bapak berminat?
sangat berminat Pak. Mengenai kesepakatannya bagaimana Pak? Kalau sesuai dengan kesepakatan, yang harus saya berikan kepada Bapak berapa persen? Kalau gitu saya tidak mau. Saya mau 20% dari angka proyek tersebut. Bagaimana Pak? Baiklah Pak, besok saya akan menyerahkan uang itu kepada Bapak. Kalau gitu besok saya menghentikan. Oke. Gimana kabarnya Pak Sagi? Baik, pasti Pak. Oh iya Pak, sesuai kesepakatan kita kemarin, aku membawa uang 20% dari nilai proyek 7 miliar. Boleh saya lihat? Ini yang kemarin Pak. Periksa Pak. Masa Pak. Masih ada uang yang dalam sana Pak. Aku tidak sanggup melihat kenyataan ini. Jika bapakku menembus di jeruji besi, ini akan mendatang membaluti keharianku. Aku sebagai salah satu sahabatmu turut berduka atas apa yang telah terjadi pada keluargamu saat ini. Memang benar kita patut menyadari keindahan kehidupan itu sendiri saat ia membuka tabir penutup wajahnya. Dan kalianlah kehidupan itu sendiri. Kalianlah cadar itu. Keindahan adalah keabadian yang terbelenggu di dalam cermin. Kalian adalah keabadian itu. Kalianlah cermin itu. Yang pasti, yang patut kita ketahui adalah rencana Tuhan itu tidak selalu pasti. Bapak, Shirley, kawan-kawan semua, memang kehidupan kita ini sudah dalam ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah catat setiap sisi kehidupan kita, sukses, gagal, sehat, sakit, bahagia, berduka, telah tercatat semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai hambanya hanya tinggal menerima, menjalani. Hamba, apalah yang dimiliki seorang hamba? Jangankan harta, tahta, dirinya sendiri dia tidak memilikinya. Tetapi ketika setiap hamba menjalani kehidupan dengan ridho, dengan tabah, dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan ridhonya kepada kita. Maka jalani hidup ini dengan lapang dada. Shirley anakku, kau terima keputusan. Bapak siap menjalani kehidupan dengan tabah. Insya Allah ketika kita tabah menerima kenyataan hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bentangkan di hadapan kita jalan yang terang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan janjinya kepada kita, janji kesuksesan. Ridho semuanya insya Allah.
Shirley, ini adalah gambaran kehidupan yang kalam ilahi. Semua yang terjadi tentang permainan dan senda gurau, definisi kehidupan tidak ada artinya. Hidup ini adalah tentang takwa. Pak Ustadz, setelah mendengar tausiah Pak Ustadz, sewaktu di jeruji besi, aku menyadari tempat yang bisa menerima kotornya aku yang memberikan bahagia dalam ketenangan, yaitu Allah. Subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Sayang terhadap Shirley, sayang terhadap Ratu, juga sayang terhadap Pak Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada setiap hamba, maka Allah akan membimbing langkah hamba tersebut di jalannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman kepada dia tentang agama. Shirley, benar, Shirley ingin berubah kepada yang lebih baik lagi. Ini hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk pergi dari hancurnya hatiku, namun semua telah membebaniku. Semua keindahan yang pernah kau sajikan untukku kini berubah menjadi benci. Terluka aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka. Dinginnya malam sepi semakin terasa pedih ini. Teringat akan semua luka yang kau beri. Terluka aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka sedalam-dalamnya. Aku terluka.